Z News, rangkuman informasi pilihan. Setelah tiba di Indonesia, vaksin COVID-19 asal Sinovac langsung menjalani uji klinis tahap 3. Lalu bagaimana perkembangannya? Tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada 6 Desember lalu, vaksin COVID-19 asal Sinovac kini tengah menjalani observasi. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Penny Lukito menyebutkan, observasi pengamatan jalannya uji klinis fase 3 terhadap vaksin COVID-19 bertujuan memastikan aspek keamanannya, termasuk khasiat dan efektivitasnya. Aspek khasiatnya atau efektivitasnya ya dalam periode biasanya adalah 1 bulan, 3 bulan, kemudian 6 bulan. Nah, itulah kenapa kita akan memberikan emergency use authorization. Untuk mendapatkan emergency use authorization, efficacy hanya cukup 50%. Kalau vaksin itu umumnya adalah 70%. Pengujian vaksin mengikuti standar internasional berdasarkan referensi World Health Organization, merujuk Food and Drug Administration, atau juga disebut regulator di negara lain yang bagus, juga evaluasinya seperti di Indonesia. Terkait izin penggunaan darurat, sebelumnya Badan POM telah mengeluarkan izin penggunaan darurat selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Izin tersebut yakni penggunaan obat bagi pasien COVID-19. Tak hanya observasi, Badan POM bersama Majelis Ulama Indonesia, PT Bio Farma, dan Kementerian Kesehatan juga melakukan inspeksi langsung ke Cina. Inspeksi dilakukan pada salah satu negara asal vaksin COVID-19 yang akan digunakan di Indonesia. Gunanya untuk memastikan kehalalan vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat. Observasi sementara menyebutkan tidak ada efek samping yang kritikal. Dari aspek keamanan sudah baik, tinggal menunggu aspek efektivitas dan khasiat vaksin. Uji klinis melibatkan dokter dan para ahli, ilmuwan, mengambil sampel darah para relawan, dan dianalisis di laboratorium. Melihat seberapa besar vaksin memberikan peningkatan antibodi kepada manusia. Menunggu hasil observasi selesai, tentunya kita harus tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan 3M. Mengantisipasi adanya potensi bahaya erupsi sekunder, pemerintah Kabupaten Lumajang mengumumkan perpanjangan masa siaga Gunung Semeru. Pengumuman perpanjangan masa siaga disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang sekaligus PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono di Posko Siaga Bencana Semeru pada Senin 14 Desember. Masa siaga awan panas guguran APG Gunung Semeru diperpanjang hingga 21 Desember 2020 sebagai antisipasi adanya potensi bahaya erupsi sekunder, endapan material vulkanik di daerah aliran sungai, curah Kobokan, Desa Supiturang. Berdasarkan hasil monitoring dan analisa pos Kementerian ESDM, Badan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, pos pengamatan gunung api di Semeru Gunung Sawur, aktivitas gunung api Semeru relatif menurun. Namun erupsi sekunder endapan material vulkanik masih berpotensi terjadi dan dapat membahayakan jiwa. Hingga saat ini, tingkat aktivitas gunung api Semeru berada di level 2 atau waspada. Bagian aksi respons bencana, Disaster Management Center melalui Dompet Duafa Jawa Timur menerjunkan personil. Disaster Management Center melalui Dompet Duafa Cabang Jawa Timur menerjunkan personil sejak awal Desember, memantau lebih dekat untuk melakukan asesmen, berkoordinasi dengan pihak BPBD Lumajang dan warga desa Supiturang, membagikan masker, memberikan pelayanan kesehatan, serta mendirikan pos hangat dan medis. Tampil dominan di Grand Prix Abu Dhabi, pebalap tim Red Bull Max Verstappen menutup musim Formula 1 2020.
Max Verstappen memimpin sepanjang lomba setelah start dari pole position untuk pertama kalinya di musim ini. Menyelesaikan balapan sepanjang 55 lap nyaris tanpa kesalahan dan masalah. Berlangsung di sirkuit Yas Marina, duet Mercedes Valtteri Bottas dan Lewis Hamilton tak mampu menandingi kecepatan Verstappen. Hal tersebut setelah mendapati kedua mesin mobilnya diturunkan performanya setelah menemui masalah pada motor generator unit kinetik jelang start. Alhasil keduanya harus puas berbagi podium dengan sang pebalap Belanda tersebut. Kemenangan Red Bull itu pun mengakhiri rentetan 6 kemenangan Mercedes di Abu Dhabi serta menjadi trofi juara untuk kedua kalinya di musim ini dan ke-10 sepanjang karir Max Verstappen. Hal itu juga menjadi kemenangan ketiga musim ini yang diraih mobil yang tidak dipersenjatai mesin Mercedes. Ragamkan informasi Anda dengan mengklik ZTV ID, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi lainnya.